Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Damayanti. Saya akan menjelaskan mengenai korelasi antar manusia dengan lingkungan. Lingkungan hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem terdapat komponen abiotik dan abiotik. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, di antaranya ada tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air baik sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalam air maupun air yang terbentuk sebagai uap yang menentukan kelembaban dari udara. Lalu ada cahaya, terutama cahaya matahari banyak mempengaruhi keadaan makhluk-makhluk hidup. Yang terakhir ada suhu dan temperatur, merupakan juga faktor lingkungan yang sering besar pengaruhnya terhadap kebanyakan makhluk-makhluk hidup. Lalu untuk komponen biotik diantaranya, yang pertama ada produsen. Kelompok inilah yang merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Umumnya merupakan makhluk-makhluk hidup yang dapat melakukan proses fotosintesis, termasuk kelompok ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil. Lalu selanjutnya ada konsumen, merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Termasuk ke dalam kelompok ini yaitu hewan-hewan dan manusia. Lalu yang terakhir ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Oleh pekerjaan pengurai ini, zat-zat organik yang terdapat dalam sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati itu terurai kembali menjadi zat-zat anorganik. Dengan demikian, zat-zat anorganik ini digunakan kembali oleh produsen untuk membentuk zat-zat organik atau makanan. Termasuk kelompok ini misalnya kebanyakan bakteri atau jamur-jamur. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai baik di darat, laut, maupun udara. Habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu dengan keadaan-keadaan tertentu. Selanjutnya ada populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau daerah tertentu dalam suatu waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya populasi adalah kelahiran menambah besarnya populasi, kematian mengurangi populasi, perpindahan keluar mengurangi populasi, sedangkan perpindahan ke dalam menambah populasi. Selanjutnya ada komunitas. Semua populasi dari semua jenis makhluk-makhluk hidup yang saling berinteraksi di suatu daerah disebut komunitas. Lalu yang terakhir ada biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor abiotik dari tempatnya membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Ekosistem ini berhubungan satu sama lain dengan tidak ada batas tegas antara satu ekosistem dengan ekosistem lainnya. Seluruh ekosistem di permukaan bumi inilah yang disebut dengan biosfer. Lalu selanjutnya ada pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Jika kita menelusuri kembali sejarah peradaban manusia di bumi ini, kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Pada saat manusia hidup mengembara, mereka hidup dari hasil perburuan, mencari buah-buahan, serta umbi-umbian yang terdapat di hutan-hutan. Mereka belum mengenal perihal bercocok tanam dan bertani, dan hidup mengembara dalam kelompok kecil dan tinggal di gua-gua. Bila binatang buruan mulai berkurang, mereka berpindah menjadi tempat yang masih terdapat cukup binatang-binatang buruan sebagai bahan makanan. Akan tetapi, lambat laun dengan bertambahnya jumlah populasi mereka, cara hidup semacam ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, mereka mulai mengenal cara bercocok tanam yang masih sangat sederhana, yaitu dengan membuka hutan untuk dibuat ladang yang ditanami dengan umbi-umbian atau tumbuhan lain. Dan akhirnya mereka hidup menetap di hasil pengalamannya. Mereka mulai dapat bercocok tanam secara lebih baik. Misalnya dengan ditemukan sistem bersawah dan lain-lain. Di sini manusia mulai mengetahui sifat-sifat alam lingkungan hidupnya. Selanjutnya ada sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni sumber alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber alam yang dapat diperbaharui atau disebut pula sumber-sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuhan. Sumber alam yang tidak dapat diperbarui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik. Yang tergolong ke dalam sumber alam abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya.
Penggunaan sumber-sumber alam. Yang pertama ada pertanian dan tanah. Tanah permukaan atau topsoil mengandung kadar unsur-unsur bahan makanan yang begitu tinggi dan siap digunakan oleh tanaman. Dengan adanya kemajuan dalam bidang pertanian, penggunaan tanah untuk pertanian dapat digunakan secara efisien untuk meningkatkan hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut dapat ditingkatkan baik dengan cara memperluas area pertanian maupun dengan meningkatkan hasil tanah pertanian yang sudah ada. Selanjutnya ada hutan. Kalau kita tinjau dari segi peranan hutan, maka hutan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yakni hutan pelindung merupakan hutan yang sengaja diadakan untuk melindungi tanah dari erosi, kehilangan humus, dan air tanah. Golongan kedua adalah hutan penghasil atau hutan produksi, yaitu hutan yang sengaja ditanami jenis-jenis kayu yang dapat dipungut hasilnya, misalnya hutan pinus, damar, dan sebagainya. Selanjutnya ada air. Air sebagai salah satu sumber alam yang terdapat di mana-mana, di bumi, sungai, danau, lautan, dan di bawah tanah. Udara sebagai uap air yang semuanya meliputi 4/5 bagian seluruh permukaan bumi. Seyoginya, manusia menggunakan air dengan baik dan berusaha mencegahnya dari pencemaran-pencemaran yang mengganggu berjalannya fungsi vital air dalam. Yang terakhir ada bahan tambang. Begitu banyak mineral dan bahan tambang lainnya yang dapat digali dan ditemui serta dimanfaatkan secara seimbang dalam kehidupan manusia. Pemakaian baja di dunia pada tahun 1967 diperkirakan mencapai 144 kg per kapita. Di Amerika, pada tahun yang sama diperkirakan mencapai 568 kg per kapita. Pemakaian ini cenderung akan meningkat terus, dan demikian juga dengan bahan tambang lainnya. Maka dari itu, kita harus menemukan cara untuk menggunakannya setepat dan sehemat mungkin, mengingat bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang sampaikan berguna. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.